Logika adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran secara sistematis dan rasional, sedangkan proposisi diartikan sebagai suatu pernyataan atau kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran yang pasti, benar atau salah tapi tidak keduanya. Sebelum masuk ke contoh soal, kita perlu memahami terlebih dahulu konjungsi, disjungsi, dan negasi. Yang pertama ada konjungsi atau N. Konjungsi dilambangkan dengan lambang V terbalik dan dibaca dan. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa operasi N hanya bernilai 1 jika kedua nilai bernilai 1. Yang kedua ada disjungsi atau OR. Disjungsi dilambangkan dengan V dan dibaca atau. Dapat disimpulkan dari tabel ini bahwa operasi OR bernilai 0 hanya jika kedua nilai bernilai 0. Yang ketiga ada negasi atau not. Negasi berfungsi membalik nilai kebenaran. Artinya jika P bernilai benar atau 1, maka negasi P bernilai salah atau 0. Sebaliknya jika P bernilai 0, maka negasi P bernilai 1. Jadi di sini kita sudah masuk ke contoh soal. Pada soal terdapat 3 variabel yaitu P, Q, dan R. Karena terdapat 3 variabel, maka jumlah baris tabel kebenaran adalah 2 pangkat 3 yaitu 8, sehingga diperoleh 8 kombinasi nilai benar dan salah. Jadi di sini kita membuat tabel nilai P, Q, dan R dan juga negasi P, Q, dan R agar memudahkan kita dalam menjawab soal. Sekarang kita kerjakan bagian pertama, P konjungsi negasi R. Sebelum masuk ke tabel kebenaran, saya akan kasih tips cepat memahami operasi N. Selama ada inputan 0, maka outputnya akan 0. Mari kita buktikan pada tabel ini. Baris pertama, P sama dengan 1, negasi R sama dengan 0. Maka hasilnya 0 karena ada inputan 0. Garis kedua, P1, negasi R sama dengan 1, maka outputnya 1. Sedangkan baris ketiga, nilai P sama dengan 1, negasi R sama dengan 0, maka outputnya 0 karena ada inputan 0. Dengan cara yang sama diperoleh seluruh nilai pada kolom P konjungsi negasi R. Selanjutnya kita kerjakan bagian kedua. Sebelum masuk ke tabel kebenaran, saya akan kasih tips cepat memahami operasi OR. Selama ada inputan 1, maka outputnya akan 1. Mari kita buktikan pada tabel ini. Pada baris pertama, Q sama dengan 1, sedangkan negasi P sama dengan 0. Maka outputnya 1 karena ada inputan 1. Sedangkan baris kedua, Q sama dengan 1. Dan negasi P sama dengan 0, maka hasilnya 1 karena ada inputan 1. Sedangkan baris ketiga ada Q sama dengan 0, sedangkan negasi P sama dengan 0, maka outputnya 0 karena tidak ada inputan 1. Dengan cara yang sama diperoleh seluruh nilai pada kolom Q disjungsi negasi P. Setelah memperoleh nilai P konjungsi negasi R dan Q disjungsi negasi P, kita akan menghitung hasil akhir dari rumus utama. Karena ini merupakan disjungsi, maka selama ada inputan 1, maka outputnya 1. Kemudian kita cek pada tabel. Pada baris pertama, P konjungsi negasi R merupakan nilai 0, sedangkan Q disjungsi negasi P adalah 1, maka outputnya 1 karena ada inputan 1. Sedangkan baris kedua, P konjungsi negasi R sama dengan 1, sedangkan Q disjungsi negasi P hasilnya 1, maka outputnya akan 1. Begitu langkah yang sama dilakukan hingga baris ke-8 sampai seluruh tabel selesai.